Games Indonesia mengeluh kesusahan sampai dapat kenaikan gaji, di sisi lain ada hakim korup yang menampung uang haram sebanyak ini. Fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Kerjanya bagaimana itu dihitung dong. Dihitung gajinya bagaimana itu dihitung. Semoga saya salah. Dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini ada yang korupsi terpaksa, ya mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit. Semakin banyak meja, semakin banyak potensi kebocoran. Bagaimana mungkin dia efektif ketika jumlahnya sangat banyak? Pak Prabowo justru mengejar efisiensi di situ dan ketajaman. Karena beberapa kementerian dengan postur yang besar, dengan tugas yang besar, memang justru itu membuat dia tidak lincah dan ada banyak permasalahan yang tidak tertangani. Oh gitu. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media Day, tentunya masih barengan sama Jib-Jib di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Jadi kemarin itu Kabinet Merah Putih itu kan baru saja melakukan pembekalan ya di Magelang, di Akmil Magelang. Nah, waktu di acara kemarin itu Pak Prabowo kebetulan memberi ruang untuk media itu melakukan sebuah wawancara di mana salah satu topik yang diangkat oleh Pak Prabowo itu masalah korupsi. Di sini lagi-lagi Pak Prabowo itu menekankan bagaimana Pak Prabowo tidak akan memberikan toleransi alias akan memperlakukan keras kepada orang-orang yang melakukan korupsi. Dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini ada yang korupsi terpaksa, ya mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah dan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira itu di masa. Jadi ini sifat serakah ini yang harus kita lawan. Tapi dengan ekonomi membaik, ya kualitas hidup harusnya kita perbaiki. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar. Ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Jadi akhirnya akan memanfaatkan teknologi digital. Iya. Sekarang kita punya umpamanya yang disebut e-katalog, ya. Jadi kita bisa tahu sekian ratus ribu barang, harganya berapa, variatifnya ada. Jadi, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Oh, emang benar sih, orang yang melakukan korupsi itu banyak faktor yang menyebabkan dia sampai melakukan hal itu. Tapi terlepas apapun itu, ya memang harus ditindak tegas gitu loh ya. Apapun alasannya dia melakukan itu, karena pastinya itu akan merugikan bangsa gitu loh. Nah, ngomongin soal statement Pak Prabowo ini kan bukan merupakan kali pertama Pak Prabowo itu menekankan lagi soal korupsi harus ditindak tegas. Sebelum-sebelumnya, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik, itu Pak Prabowo juga sempat menyinggung soal korupsi, soal pelaku korupsi, ya. Nah,
baru saja ini 1 minggu lebih dikit gitu ya menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo sudah berhasil nih ya di eranya Pak Prabowo ini, di awal pemerintahnya Pak Prabowo ini berhasil menguak suap yang terjadi di para petinggi Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kediaman mantan petinggi Mahkamah Agung Zaraf Richard yang ditangkap dalam kasus dugaan suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, uang hampir 1 triliun rupiah. Nih, catatannya. Penyidik kaget saat mendapati adanya berbagai pecahan mata uang asing dengan total nilai hampir 1 triliun rupiah. Pak, buka dolar dikit. Ah, buka dolar dikit, Pak. Biar kelihatan. Ah, angkatin tangan Bapak. Ada videonya. 3. Oke. 3. Di sini Singapura. 3. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar, uang sebanyak itu merupakan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung, uang dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Catatannya, ini catatannya. Nih, kecil. Hmm. Bisa. Dan kantungnya mah tertulis Ronald Tanur. Oke. Perkara Ronald. Tanur. Oke. Diambil dari berangkas ini ya. Nah itu tadi, itu hakim yang menangani alias orang yang ada di balik bebasnya Ronald Tanur ya. Pasti kan udah tahu lah kasus ini rame banget kasus ini di akhir-akhir ini, yang pada akhirnya alhamdulillah karena ini terkuak jadinya merembet juga ya. Jadi keputusan bebasnya Ronald Tanur pun dibatalkan seperti itu. Kemarin baru aja dapat info kalau Ronald Tanur ini tertangkap gitu ya. Nah, yang lebih mengenaskan lagi, yang lebih membuat sakit hati para hakim ya. Kenapa? Karena bisa-bisanya nih ya, seorang hakim ini dapat uang segitu banyaknya di tengah-tengah para hakim sedang memperjuangkan haknya. Karena kemarin pasti kalian waktu di DPR udah tahu lah ya bagaimana hakim itu mengeluhkan kesusahan dan sampai pada akhirnya bakal dapat kenaikan gaji. Bahkan waktu itu diteleponkan juga sama Pak Dasko ke Pak Prabowo Subianto, ya kan? Hakim se-Indonesia mengeluh kesusahan sampai dapat kenaikan gaji, di sisi lain ada hakim korup yang menampung uang haram sebanyak ini. Itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, soal ex-pejabat MA Zaraf Richard terlibat suap vonis bebas Ronald Tanur. Zaraf ditangkap Kejagung karena diduga melakukan pemufakatan jahat suap dalam putusan kasasi Ronald. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Zaraf ngaku terima uang sejak 2012. Korupsi itu berlangsung selama 10 tahun hingga ia purna tugas. Diduga, Lisa menjanjikan uang 5 miliar rupiah untuk para hakim kasasi. Sementara 1 miliar rupiah sebagai fee untuk Zaraf Richard. Zaraf diminta mengatur putusan kasasi Ronald agar tetap divonis bebas. Kan? Tapi emang kalau kita coba tarik mundur ke belakang di kasusnya ini ya, kasusnya Ronald ini, kemarin tuh banyak banget orang-orang yang tidak terima, yang kesel juga atas keputusan para hakim. Karena ini tuh kayak udah jelas gitu ya, kenapa kok bisa keputusannya itu bebas gitu. Itu banyaklah tanda tanya yang diucapkan, yang difikirkan oleh para masyarakat Indonesia. Nah, ketika adanya kasus ini mencuat, itu barulah kayak, oh ternyata gara-gara ini nih, kemarin itu dijatuhi bebas gitu. Pantesan, kok bisa? Mana mungkin gitu loh. Padahal ini sudah jelas sekali. Oke, kita sudahi dulu aja ya masalah Ronald Tanur dan juga hakim itu. Ini ya pasti ini menjadi salah satu bukti seriusnya Pak Prabowo untuk memberantas korupsi gitu loh. Walaupun di awal-awal kemarin, ya ini masih awal sih pemerintahnya Pak Prabowo. Maksudnya waktu setelah pengumuman menteri, kan banyak banget ya menterinya Pak Prabowo Subianto. Memang lebih banyak dari periodenya Pak Jokowi kemarin. Dari banyaknya menteri ini, tidak sedikit tuh orang-orang adalah gitu, tidak ulangi, termasuk para politisi-politisi juga, para kader politik juga yang berkomentar mengenai banyaknya tokoh, banyaknya menteri di eranya Pak Prabowo ini. Salah satu statement yang seringkali dilontarkan dengan banyaknya orang yang ikut membantu Pak Prabowo di periode ini ya, itu adalah semakin banyak menteri akan semakin berpeluang korupsi, katanya seperti itu.
Lalu dengan adanya penangkapan ini apakah itu belum cukup untuk membuktikan kalau Pak Prabowo ini serius dalam memberantas korupsi? Kerjanya bagaimana itu dihitung dong. Dihitung gajinya bagaimana itu dihitung. Semoga saya salah. Karena kalau saya benar menyedihkan buat rakyat. Ini dinamika di mana kita sama-sama mendewasakan. Saya tidak mau mengomentari panjang tentang kabinet Prabowo. Tapi gini. Logika dasarnya semakin banyak meja, semakin banyak peluang kebocoran. Semakin sedikit meja, semakin efektiflah seluruh proses perizinan, eksekusi, dan sebagainya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar. Itulah kenapa kemudian Amerika menterinya cuma 15, Cina cuma sekian, dan sebagainya. Karena prinsipnya begitu. Apakah kemudian kabinet Prabowo ini kabinet balas budi? Saya nggak mau bicara itu. Saya mau bicara yang logis di mana kita bisa memperdapatkan secara ilmiah. Kenapa negara ini cuma sekian menterinya? Kenapa kita sekian banyak? Nah, saya ingin sampaikan bahwa mereka menganut pemikiran yang sangat sederhana. Semakin banyak meja, semakin banyak waktu terbuang. Semakin banyak meja, semakin banyak potensi kebocoran. Semakin banyak meja, semakin banyak waktu untuk berkoordinasi dan sebagainya. Ini prinsip yang sangat dasar. Oke, apakah kemudian kabinet akan berjalan efektif? Saya berharap efektif. Karena bagaimanapun juga produk kabinet inilah yang akan kemudian diterima oleh rakyat. Tapi saya harus menyangkal logika saya sendiri. Bagaimana mungkin dia efektif ketika jumlahnya sangat banyak? Oke, sadar nggak sih bahwa yang bertambah itu tidak cuma kantor sampai dinas di provinsi dan kabupaten? Sadar nggak sih bahwa kemudian setiap hari akan ada ratusan mobil warawiri dengan sirene? Dan karena bertambah sekian banyak. Argumen yang dilontarkan oleh Bung Adian dengan banyaknya menteri di eranya Pak Jokowi ini. Oke, aku nggak tahu nih ini Bung Adian ada di kubu yang mana gitu. Maksudnya ya sepertinya kayak ada beberapa politisi PDIP yang argumennya cukup berbeda daripada Bung Adian gitu. Ada yang mengatakan solid, ada yang mengatakan kritikan seperti Bung Adian ini. Entah ini gimana ceritanya gitu, aku juga pastinya tidak tahu pasti gitu ya kan, karena aku juga bukan bagian dari mereka seperti itu. Tapi ngomongin dari banyaknya menteri, banyaknya kabinet, membengkaknya ini sebenarnya sudah jadi bahan obrolan dari beberapa waktu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena isu mengenai penambahan menteri ini sudah ada sebelum Pak Prabowo itu dilantik. Dan sebenarnya sudah ada yang menjelaskan kenapa sih ini kok butuh banget orang sebanyak ini. Kenapa sih kok pada akhirnya kementerian ditambah. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Sudah ada penjelasannya sebenarnya. Dan ya memang gitu loh, memang ada aja orang-orang yang apa ya istilahnya masih belum terima atau masih kurang sependapat lah dengan pendapat hal itu, seperti itu. Inilah alasan kabinet Prabowo Subianto jumlahnya sangat banyak. Mungkin kita akan punya kabinet 100 menteri. Iya, zaman dulu. Setelah setengah abad lebih akan punya lagi. Dulu kita pernah punya kabinet 100 menteri. Kali ini akan ada banyak menteri, ada wakil menteri. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini memang ada pro kontra. Yang kontra biasanya mengatakan bahwa banyak menteri itu tidak efektif, tidak efisien secara biaya, karena nanti misalnya rumah dinasnya bertambah, ya kan, mobil dinasnya juga bertambah, kemudian timnya juga bertambah. Yang kedua akan dianggap lambat, karena kan disamakan dengan manusia. Kalau terlalu besar, ya obesitas, gitu ya, pergerakannya tidak lincah. Tapi sebetulnya dalam kacamata organisasi, hemat saya Pak Prabowo justru mengejar efisiensi di situ. Dan ketajaman. Karena beberapa kementerian dengan postur yang besar, dengan tugas yang besar, memang justru itu membuat dia tidak lincah dan ada banyak permasalahan yang tidak tertangani. Oh gitu. Kalau buat saya pribadi, contoh kementerian yang terlalu obes itu adalah kementerian Dikbud atau Diknas. Di dalamnya ada sekolah, di dalamnya ada perguruan tinggi, di dalamnya ada riset, ya kan, di dalamnya ada kebudayaan. Sehingga saya mendengar bahwa ini nanti akan dipecah menjadi tiga. Ada menteri
Dasar dan Pendidikan Menengah, Dikdasmen Dikdasmen ya. Dikdasmen yang menterinya Mas Abdul Mukti. Iya. Gitu. Yang kedua itu adalah Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi. Menristek Dikti. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan. Yang udah agak jelas. Ya. Teman kita Fadlizon. Pak Fadlizon, itu dia. Kementerian Kebudayaan. Betul. Nah, itu dia. Sudah dijelaskan kembali loh sama Bung Kodari ini. Alasan kenapa di eranya Pak Prabowo ini lebih banyak menterinya, terus kementerian juga ditambah. Dan sebenarnya sebelum Bung Kodari menjelaskan hal ini pun dari waktu topik ini diangkat ya, mengenai penambahan menterinya di eranya Pak Prabowo ini yang sangat banyak dan jatuhnya kabinetnya itu membengkak gitu ya kan. Ini sudah ada penjelasannya. Dan memang kalau kita pikir-pikir iya juga ya. Karena bisa aja gitu loh. Kenapa kok beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Katakanlah seperti itu. Bisa aja salah satu faktornya karena terlalu kurang terfokus lah di kabinet itu ya, kurang terfokus di kementeriannya. Makanya dengan adanya pemisahan kayak yang dikatakan Bung Kodari tadi, itu sisi baiknya adalah menurutku itu bisa untuk membuat lebih efisien lagi, karena lebih efisien dan juga efektif tentunya ya. Jadinya lebih mendalam lah kalau misalkan mau meneliti hal itu gitu loh. Kali ini aku pengen tarik mundur ke belakang dulu nih sebagai penutup ya kan, karena kita tadi sudah membahas soal sebuah suap yang pada akhirnya terkuak ya kan, yang melibatkan mantan petinggi MA, dan untungnya ini terkuak gitu di awal kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto. Karena tadi kan sudah ada tuh bentuk kegeraman para hakim ya kan, di tengah para hakim itu sedang memperjuangkan haknya, tapi ini malah melakukan korupsi ya kan, melakukan suap seperti itu, dan itu sudah dilakukannya dari lama, permasalahan seperti itu. Kali ini nih gantian para netizen tanah air yang kesel sama dia. Kenapa? Karena hal ini. Zara Frikar, makelar kasus Mahkamah Agung yang baru saja ditangkap serta kedapatan mengoleksi harta 1 triliun ini ternyata sedang memproduksi film bertema hakim yang dibintangi aktor dan aktris top. Dan film itu baru saja tayang di bioskop berbarengan dengan penangkapannya. Ironisnya, film inisiasinya itu ternyata mengisahkan tentang sosok hakim yang harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran, walaupun posisinya menjadi taruhan. Tentu saja film ini sangat bertolak belakang dengan perilaku Zara Frikar sendiri yang sejak 2012 menjadi maklar kasus di Mahkamah Agung. Iya, mungkin tujuan filmnya bagus, tapi Zarufnya bikin film ini tercoreng. Sekarang gimana nih pendapat kalian? Giliran kalian untuk memberikan komentar mengenai video kita hari ini. Boleh video terakhir atau video kita dari awal sampai terakhir tadi. Nah gimana? Langsung aja ya, tulis di kolom komentar. Teman-teman semuanya, kawan-kawanku, terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.